Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji 1 Ibu Nur Yunida Triana, S.Kepnes, M.Kep. Penguji 2 Ibu Roro Lintang Suryani, S.Kepnes, M.Kep selaku pembimbing 1. Dan penguji 3 Ibu Tin Utami, SST, S.Kepnes, M.Kes selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Triherlina Sari Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Stunting pada Balita di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Slide pertama berisi tentang latar belakang masalah. Yang pertama yaitu masalah stunting. Masalah stunting atau anak pendek merupakan salah satu masalah utama malnutrisi yang sering ditemukan pada balita. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa, menurut Kemenkes 2018. Yang kedua, balita pendek. Balita pendek merupakan balita dengan panjang badan atau tinggi badan tidak sesuai menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku Multicenter Growth Reference Study, menurut Muslih et al. 2018. Selanjutnya, berdasarkan data dunia atau WHO, terdapat rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 adalah 36,4%. Data World Health Organization atau yang bisa disebut dengan WHO 2018 menyatakan bahwa kejadian stunting pada balita di dunia mencapai sebesar 30,8% atau 154,8 juta balita. Jumlah kejadian stunting di Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara di dunia, menurut Kemenkes 2018. Sedangkan di Kabupaten Banjarnegara sendiri, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 2018, prevalensi balita stunting di Banjarnegara yaitu sebanyak 29,9%. Berdasarkan metode tinggi badan per umur, dari sejumlah 44.138 balita yang diukur tinggi badannya sebanyak 10.445 atau 17,6% adalah balita stunting atau pendek. Dan di tempat yang akan saya ambil di Desa Kedawung, saya melakukan wawancara terhadap 10 ibu balita terkait tentang stunting. Didapatkan sebanyak 8 atau 80% orang diantaranya mengungkapkan kurang mengetahui tentang stunting. Selain itu, dari hasil wawancara dengan 2 orang ibu balita mengetahui tentang stunting, tetapi ibu balita hanya mengetahui istilah stunting saja dan tidak mengetahui penyebab maupun penanggulangannya. Rumusan masalah dan tujuan peneliti. Rumusan masalah dalam proposal ini yaitu bagaimana pengetahuan ibu tentang stunting pada balita di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Tujuan peneliti. Dalam penelitian ini, tujuan peneliti terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum sendiri yaitu mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang stunting pada balita di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk tujuan khususnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden meliputi usia, sumber informasi, dan pendidikan ibu balita di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang stunting di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, manfaat peneliti terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu sendiri, hasil penelitian dapat memberikan informasi dan gambaran secara nyata dan mengembangkan teori yang ada serta menambahkan wawasan ilmu pengetahuan tentang stunting. Yang kedua, manfaat praktis. Terbagi menjadi 4, yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan informasi pengetahuan tentang stunting. Selanjutnya, bagi institusi pendidikan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Bagi pelayanan keperawatan,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelayanan kesehatan dalam mencegah atau menurunnya angka stunting. Selanjutnya, bagi responden, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran tingkat pengetahuan stunting pada ibu balita di Desa Kedawung. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 mengenai kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini yang pertama yaitu penyebab stunting. Penyebab stunting itu ada faktor keluarga dan rumah tangga, yang kedua faktor makanan, yang ketiga faktor pemberian ASI, dan faktor infeksi. Selanjutnya yaitu tanda gejala. Tanda gejala stunting ada balita stunted akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Yang kedua menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Yang ketiga di masa depan dapat berisiko menurunnya tingkat produktivitas. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada pubertas terlambat, kurang fokus, pertumbuhan gigi terlambat, usia 8-10 tahun menjadi pendiam, tidak mau menatap mata, pertumbuhan terlambat, wajah lebih muda dari usianya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi stunting. Ada status gizi saat kehamilan, tingkat pendidikan, faktor menyusui, dan faktor pemberian MPASI, dan tingkat pengetahuan. Di sini faktor yang saya ambil yaitu tingkat pengetahuan yang mempengaruhi stunting. Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu ada pendidikan, media massa atau informasi, sosial budaya dan ekonomi, selanjutnya lingkungan dan pengalaman, serta usia. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu pengetahuan ibu yang meliputi usia, sumber informasi, dan pendidikan, itu yang dapat menyebabkan stunting pada balita. Selanjutnya, dalam bab 3, saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan saat penelitian adalah cross-seksional. Untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di Desa Kedawung, Kecamatan Susokan, Kabupaten Banjarnegara. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2020 sampai Juli 2021. Untuk waktu pengambilan data pada bulan April 2021. Untuk populasinya pada penelitian ini yaitu ibu balita di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara berjumlah 300. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional random sampling dengan cara undian. Dalam penelitian ini, sampelnya dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi, yaitu ibu yang berkunjung ke posyandu, dan yang kriteria eksklusi, ibu yang tidak datang ke posyandu. Jenis data. Jenis data dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui kuesioner. Dan untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data balita yang tercatat di posyandu, di Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian ini yang pertama variabel usia, yang diartikan usia responden yang terhitung dari responden lahir sampai ulang tahun terakhir saat dilakukan penelitian. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner. Parameternya 17 tahun sampai 25 tahun, yang kedua 26 tahun sampai 35 tahun, yang ketiga 36 tahun sampai 45 tahun. Skala yang digunakan ordinal. Yang kedua, variabel sumber informasi, yang diartikan sumber yang dijadikan responden untuk mengetahui sarana pengetahuan ibu balita tentang stunting. Alat ukurnya kuesioner. Parameternya ada media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Untuk skalanya menggunakan nominal. Yang ketiga, variabel pendidikan, yang diartikan pendidikan yang ditempuh oleh responden. Alat ukurnya menggunakan kuesioner
Parameternya dasar yang meliputi SD dan SMP, yang kedua menengah, SMA dan sederajat, yang ketiga tinggi meliputi diploma, S1, S2, dan S3 menggunakan skala ordinal. Yang keempat, variabel tingkat pengetahuan yang diartikan merupakan hasil tahu ibu balita tentang stunting. Alat ukurnya menggunakan kuesioner. Parameternya ada tinggi dengan skor 76-100 yaitu benar, sedang 56-75% benar, yang ketiga rendah kurang dari 56% benar. Skala yang digunakan menggunakan ordinal. Selanjutnya, pengolahan data terdiri dari editing, scoring, coding, dan entry data. Editing itu sendiri merupakan memeriksa kuesioner yang telah diserahkan oleh responden. Editing akan dilakukan setelah data terkumpul. Selanjutnya yaitu scoring. Scoring merupakan memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor menurut Ari Kunto 2010. Scoring dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pengetahuan dibagi menjadi 3. Pengetahuan tinggi, sedang, dan rendah dengan skor tinggi 76-100%, sedang dengan skor 56-75%, yang pengetahuan rendah dengan skor kurang dari 56%. Selanjutnya yaitu coding. Lembaran atau kode merupakan kolom-kolom untuk menyaring data secara manual menurut Noto Atmojo 2012. Coding dalam penelitian ini yaitu usia dari 17 tahun sampai 25 tahun dengan kode 3, 26 tahun sampai 35 tahun dengan kode 2, 36 tahun sampai 45 tahun dengan kode 1. Selanjutnya ada sumber informasi. Sumber informasi ada media cetak dengan kode 3, media elektronik dengan kode 2, dan lain-lain dengan kode 1. Pendidikan dasar SD SMP dengan kode 3, menengah SMA dengan kode 2, selanjutnya tinggi, diploma S1, S2, dan S3 dengan kode 1. Selanjutnya pengetahuan tinggi dengan kode 3, pengetahuan sedang dengan kode 2, pengetahuan rendah dengan kode 1. Entry data. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kategori kemudian dimasukkan ke dalam program komputer dengan cara menghitung frekuensi data, memasukkan data melalui program komputer. Sekian pemaparan proposal yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Stunting pada Balita di Desa Kedaung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.